Taruh Ini untuk untuk yang boarding dulu ya. boarding. Kan kita punya 6 sekolah boarding. Yang itu tentu kan dia sebenarnya dia tidak masuk di jalur yang PPDB. ada di PPDB ya, tapi kan kita harus cantumkan. Hari ini katanya sudah dibuka pendaftaran PPDB ya, Kak. Jadi begini, terima kasih banyak perhatian kita semua dah dari PPDB. Hari ini juga Bapak PLT Gubernur sudah menyampaikan tadi di forum bahwa komitmen pemerintah provinsi Pak PLT insya Allah siap mendukung, berkomitmen untuk mengawal PPDB dari 2021 sesuai dengan juknis yang sudah juga kami serahkan ke Pak PLT sejak seminggu yang lalu ya. Jadi intinya begini, insya Allah Disdik sudah menyiapkan seluruh perangkat yang kita butuhkan untuk menyukseskan PPDB 2021 ya. Nah, hari ini kita masih ada sedikit kendala, salah satunya itu Pergub ya, kemarin yang sudah baca di media ya. Hari ini Pergub kita masih kita kawal untuk sesegera mungkin bisa selesai. Nah, mungkin saya perlu jelaskan sedikit mengapa ada keterlambatan. Jadi Pergub itu dia kan turunan dari Permen ya. Nah, Permen itu tentu kita upayakan dulu, begitu Permennya sudah tiba kita pelajari Permennya baik-baik, dan sesudah itu kita harus lakukan sosialisasi, kemudian kita meminta pendapat, meminta masukan dari seluruh stakeholder. Yang paling utama itu kepala-kepala sekolah, dewan pendidikan dan seterusnya, itu kami dengarkan semua. Nah, setelah proses-proses itu selesai, kita buat juknisnya. Juknis pun ini bukan selesai jadi ya, tidak bisa selesai langsung. Selesai juknis tahap pertama, draftnya begitu kita sosialisasi lagi, kita FGD lagi, tetap kita cari pendapat, kita minta masukan lagi ya, sampai final itu juknis, baru itu kita serahkan lagi ke Biro Hukum, karena itu yang akan menjadi dasar untuk lahirnya Pergub ya. Nah, jadi begitu. Nah, Pergub ini juga tidak selesai berproses di Biro Hukum saja, karena Pergub itu juga harus dikomunikasikan ke kementerian. Nah, karena ini ada keterlibatan berbagai unsur, maka tentu itu kami tidak bisa seluruhnya di Disdik menyetir, karena ada kewenangan, ada tahapan-tahapan yang harus berjalan di setiap jalur yang harus dilewati itu ya. Karena itu kira-kira bersabar saja, insya Allah Pak PLT juga tadi sudah sampaikan ke saya, itu akan sesegera mungkin. Kalau hari ini selesai atau besok atau lusa mungkin sesegera disiapkan ya. Tapi bagi kami tentu ini seharusnya tidak menjadi persoalan ya, karena Permen itu kan tingkatannya lebih tinggi dari Pergub ya. Pergub pun pasti disusunnya itu mengacu ke Permen. Nah, begitu. Jadi ini hal teknis saja, jangan sampai itu menjadi kendala. Kita sudah buat jadwalnya, kita sudah buat juknisnya. Ya, alhamdulillah tadi Pak PLT pun sudah berkomitmen menyampaikan bahwa siap mengawal untuk terselenggaranya PPDB 2021 ya. Insya Allah kalau dari Disdik kami sudah berupaya untuk mensosialisasikan ini secara lebih masif. Bahkan menurut kami hitungan kemarin hari libur pun Sabtu kita juga final check lagi untuk memastikan seluruh kepala sekolah. Saya juga sudah mengundang Dewan Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan Kota, Kabupaten di 24 kota ini, supaya kita semua memiliki pemahaman yang sama untuk juknis yang kita melakukan. Kami juga minta Dewan Pendidikan Kota Kabupaten mengawal dan memberikan masukan jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Berarti ada perubahan kali untuk jadwal pendaftaran tersendiri, karena kemarin kan katanya per hari ini sudah dibuka pendaftaran hari ini untuk yang boarding dulu ya. Boarding. Kan kita punya 6 sekolah boarding. Yang itu tentu kan dia sebenarnya tidak masuk di jalur yang PPDB. ada di PPDB ya, tapi kan kita harus cantumkan semua karena itu bagian dari proses kan. Ya, tapi dia tidak masuk di dalam di dalam apa itu Pak? Di jalur kita untuk yang boarding. Ya. Kan 6 ya, ada 6 sekolah kita yang boarding. Sekolah apa saja itu Kak? Mungkin Makassar itu 17. Kemudian di SMA 5 Tinggi Moncong, SMA 11 Pindrang, kemudian SMA 3 Parepare, kemudian Pangkep. SMA berapa Pangkep Kak? SMA 13 mahal. Iya, SMA 13. Satu lagi Kak? SMA Baru 13, kemudian SMA 5 Parepare. SMA Parepare, hafal semua. Oh, nanti Pak Heri nanti. Iya. Nah, nanti tolong di cross check saja. Berapa? Kalau yang lulus ijazahnya ditandatangan sama PLT Tidak masalah. Dan ini tidak terlalu lama juga itu proses. Karena dia sah dan di dalam ijazah kan tidak ada tertulis PLT di situ. Dia diangkat berdasarkan ketentuan yang ada sesuai dengan usulan yang kami terima dari cabang dinas. Surat sah dia tanda tangan ijazah tadi? Sah.
Bisa saja. Itu sudah ada beberapa yang lalu juga seperti SMK 5 kan, SMA 5 dari SMK 5. SMK 5. tahun yang Pak, bisa jadi jadwalnya mundur ini kalau Pergub belum turun. kita tidak bertanya begitu. Kita harusnya saya didukung teman-teman, katakanlah Pergub. Sekarang itu staf hukum saya ada di biro hukum sekarang ini. Berarti saya menunggu Tongkrongi di sana supaya bisa selesai. Kami juga tidak ingin sebenarnya melewati itu, tapi itu yang saya katakan tadi Dek, bahwa ya tentu kan kendali tidak di kami satu-satunya, karena ini ada tahapan dan ada di bidang-bidang lain. Ya, tentu kami juga harus menghormati apa yang menjadi prosedur kerja yang ada di setiap bagian. Kenapa dimundurkan? Apanya tidak tahu. Untuk Enggak, jalur kalau target kita tidak bisa ngasih target. Kalau hari ini ditandatangani, hari ini malah saya lebih senang. Kalau untuk MPPDB-nya itu kan mulai minggu depan, Iya. ya. Minggu depan ini untuk boarding dulu dari minggu ini. Terkait dengan permasalahan yang biasa sekali dialami oleh orang tua murid saat mendapatkan Apa itu contohnya? kadang error Kalau itu kan jadi bukan distrik yang menyiapkan ya, kita bekerja sama dengan Telkom. Nanti teman-teman boleh cross check juga di Telkom sebagai penyedia layanan provider. Ya, nah tentu kami dalam pertemuan-pertemuan juga sudah menyampaikan tolong ini dikawal dengan baik. Bahkan kita juga sudah meminta ke PLN untuk tidak mati lampu selama proses ini diperhatikan. Kalau untuk itu tentu kewenangannya itu ada di Telkom. Kami tentu berharap Telkom betul-betul menyiapkan dengan terbaik. Karena kami juga pernah mengajukan bahwa ini salah satu keluhan yang biasanya pas begitu jaringan atau apa ya. Nah, kita berharap teman-teman saya kira juga boleh cross check nanti ke Telkom. Pak Munir, Pak saya, Pak Munir di Telkom ya. Iya, Pak maksud Munir. kita kan ada di Nanti juga ada di guru-guru nanti poskonya. Teman-teman boleh juga sekarang ya. Kita undang juga nanti supaya konferensi pers setiap waktu agar teman-teman itu juga membantu kami mengupdate berita-berita. Oke? Pak, kota jalur zonasi sendiri Pak. Banyak permasalahan. Kota aja itu tahun ini kita naikkan ya. Iya. Kalau yang lalu kita kan targetnya kalau dari Permen itu minimal 50% ya. Nah, karena dari identifikasi masalah kita dari hasil-hasil FGD dengan teman-teman para kepala sekolah, kemudian itu disepakati tahun ini untuk zonasi itu naik menjadi 75% ya maksimal. Jadi dari dulu sebelumnya itu hanya sekitar 15% maksimal. dulu 50 ya, sekarang ini naik jadi 75 ya. Nah, apa maksudnya itu? Supaya kita lebih banyak mengcover ya warga yang betul-betul ada di zonasi ya. Karena itu kita dengarkan selama ini masukan dari pihak yang kita ajak dalam diskusi. Total siswa Kak untuk SMA tahun ini berapa Kak untuk yang iya nih? Datanya Pak Sekda. Nanti Iya, kalau itu begini ya Tabe, datanya. kalau begini Tabe, kita nanti boleh nanti kalau sudah kita ke helpdesk di sana, nanti kita akan bertemu dengan gedung guru ya. Nanti cari ketua penitanya situ ada Bapak Dr. Idrus. Ya, ada Oh, daftarnya. Pak Idrus ya. Nanti kalau saya sebut salah-salah nanti kita ribut lagi. Jadi sama-sama kasih tahu kayak begini. Kami itu di Dinas Provinsi meminta data dari seluruh cabang dinas tentang kuota yang tersedia di masing-masing satuan pendidikan ya. Jadi itu tugas dari Dinas Pendidikan Kota berupa dari cabang dinas itu yang berkoordinasi ke seluruh UPT karena dia di lini bawah kan. Nah, data itu terhimpun di situ berapa kuotanya yang akan jalan tahun ini. Mungkin memang kita harus sepakat semua bahwa tidak seluruh alumni SMP akan dapat terserap di negeri ya. Kenapa? Karena kita juga dibatasi regulasi. Iya. Negeri itu meskipun mau buka sebanyak-banyaknya tidak boleh. Sudah ada taraf maksimum sekian rombel saya boleh dibuka, tidak boleh lewat dari situ. Yang kedua Tabe, saya juga diingatkan teman-teman dari pengelola swasta, kalau semua masuk di negeri swasta mana? Iya, betul. Nah, mereka juga harus dihidupi kan? Iya, iya. Swasta ini harus dihidupi. Guru-guru kita juga dari sana. Jadi itulah regulasinya mengatur. Jadi biar kita mau buka kuota sebanyak-banyaknya, ya tetap tidak mungkin seluruh alumni SMP bisa masuk ke negeri. Makanya ada proses seleksi yang tentu tidak tersari melalui seleksi. Ya, silakan nanti memilih ke sekolah-sekolah swasta yang juga tentu memiliki kualitas. Itu tanggung jawab dari masing-masing sekolah. Tugas kami meminta swasta, ayo dong benahi fasilitasmu, benahi apa supaya dilirik sama calon siswa. Iya. Oke. Jadi fix Soal DAK lagi Pak. Aduh deh. Pembahasannya tadi. Kalau itu nanti lain lagi topiknya, ini PPDB dulu. Kalau kami intinya itu tadi rapat itu pemerintah provinsi meminta percepatan ya. Percepatan artinya karena ada PLT punya target waktu sesuai ketentuan juga di Barjas ya, tentu kami harus menyikapi dengan siap dan bekerja. Oke?